Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama melangkahkan kaki dalam rangka ibadah. Harapan kita sama, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kalinya kajian kita malam ini melanjutkan pembacaan kitab Tauhid, yakni memurnikan atau pemurnian ibadah kepada Allah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, halaman 61, kandungan bab yang kelima. Malaikat Jibril kemudian menjawab apa? Pertanyaan mereka itu siapa? Ya penghuni langit. Penghuni langit itu siapa saja? Seluruh malaikat penghuni langit itu keadaannya saat wahyu turun, saking takutnya para malaikat seluruhnya itu pingsan, termasuk Jibril. Kemudian Jibril sadar, yang pertama di antara jutaan para malaikat yang menghuni langit itu. Bagaimana jawaban malaikat Jibril atas pertanyaan para malaikat yang sadar berikutnya? Jibril mengatakan, dia firmankan. Dia firmankan yang benar. Itu jawaban Jibril yang menjadikan seluruh penghuni langit pingsan itu adalah firman Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu jawaban Jibril menjawab pertanyaan para malaikat yang sadar kemudian. Setelah malaikat Jibril sadar yang pertama, tahu kalau memang itu tadi terjadi, Allah turunkan wahyu sehingga mengakibatkan seluruh penghuni langit, malaikat-malaikat itu pingsan. Kemudian yang keenam, disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ya memang sadar lebih dulu dia, sehingga kepalanya saat sadar diangkat. Kemudian malaikat-malaikat yang lain sadar berikutnya nanya kepada Jibril, maka jawaban Jibril adalah dia firmankan yang benar. Itu jawabannya Jibril. 7. Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit
karena mereka bertanya kepadanya, kepada Jibril maksudnya ya. Jadi menanyakan ini apa yang mengakibatkan kita semuanya pingsan. Ternyata Allah turunkan wahyu. Saking takutnya kepada Allah sampai para malaikat itu seluruhnya pingsan. Jadi Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. 8. Seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengar firman Allah. Dalam babnya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ditulis keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Di malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling perkasa. Saat mendengar wahyu yang Allah turunkan, spontan seluruhnya penghuni langit pingsan. Para malaikat yang jumlahnya jutaan itu semuanya pingsan. Tak ketinggalan pula malaikat Jibril juga pingsan. Dia kondisinya saat wahyu Allah turunkan seperti itu. 9. Langit pun bergetar. Langit pun bergetar keras karena firman Allah itu. Jadi karena firman Allah di samping penghuni langit pingsan, langit pun juga bergetar keras. 10. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu ketujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Itu tugas Jibril memang ya, mengantarkan wahyu yang Allah turunkan kepada yang dituju. Itu Jibril yang mengantarkan wahyu itu. Termasuk Al-Quranul Karim saat Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril yang mengantarkan wahyu itu. Padahal proses saat turunnya wahyu, langit bergetar dengan sangat keras, kemudian para penghuni langit seluruhnya pingsan. Itu yang ke-10. Yang ke-11 disebutkan pula dalam hadis bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. Di setan-setan golongan jin itu setiap hari ngintip wahyu yang Allah turunkan. Itu mengandung kabar seperti apa, maka kabar itu disadap sama para setan dari kalangan jin. Itu disebutkan dalam hadis ya, bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. 12. Cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain. Gambarannya kayak wong pelorotan jambe itu. Sebagian kan naik di atas sebagian yang lain. Itu cara mereka untuk ngintip
wahyu yang Allah wahyukan mengandung kabar apa? Itu setan mencuri kabar itu, menyadap wahyu itu. Caranya gimana? Sebagian naik di atas sebagian yang lain. 13. Peluncuran sihab dalam kurung meteor untuk menembak jatuh setan-setan itu. Di cara Jawa ning saat kita kecil dulu suka melihat lintang alien, ngarani di kampung saya dulu seperti itu. Itu padahal meteor yang ditembakkan kepada setan-setan yang ngintip kabar yang Allah turunkan. Maka kabar itu disadap, maka ditembaklah dengan rudal yang namanya meteor. Betul itu ditembak jatuh ya. 14. Kadangkala setan menyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya. Memang manusia itu menyembah setan, menyembah jin itu ya. Terus belum disampaikan ya, sebelum terkena meteor. Jadi ada yang lolos dari serangan meteor itu, kemudian sempat menyampaikan kabar dari langit yang mereka sadap sebelum terkena meteor. Tapi kebanyakan terkena meteor sehingga tidak sempat menyampaikan kabar dari langit. 15. Ramalan tukang ramal ada kalanya benar, karena mendapat bisikan setan-setan yang menyadap berita langit itu. Sehingga kadangkala dukun yang suka nyongklok, suka menduga, suka menuduh, itu kadangkala benar. Memang itu berita dari langit yang sebenarnya itu sudah ditembak jatuh dengan meteor. Cuman ada kalanya yang belum tertembak jatuh sehingga sempat menyampaikan kabar langit itu kepada para peramal. Kadang-kadang bener wong ramal itu. Di ramalan tukang ramal ada kalanya benar. 16. Dengan kalimat yang didengarnya tersebut, ia melakukan 100 macam kebohongan. Di Nengono Salam ono pilihan lurah, jane sing dadi A, utawa no Jombang arepe ono pilihan bupati. Terus tukang ramal itu mengatakan, setelah saya ramal yang akan jadi si B atau pilihan gubernur, tiga-tiganya perempuan. Nanti yang akan jadi nomor 3
utawa nomor dan itu ucapan peramal. Kadang-kadang lo bener nih ucapannya. Mengapa? Karena dia mendapat kabar dari setan dari kalangan jin sing panggul-panggulan tadi ngintip berita langit, kemudian berita itu disadap, disampaikan kepada tukang ramal sebelum terkena meteor, sebelum tertembak jatuh dengan meteor itu. Dan satu berita yang benar itu oleh para peramal-peramal itu dicampur sampai 100 kebohongan. Sing bener ya panggah situ itu, tapi sing diomongno 101. Sing bener siji kabar dari langit, yang 100 ini pokal gawene peramal itu. Maka kadang-kadang benar karena bisikan coro jawaning khodam. Khodam itu kan sesembahan yang senantiasa dimintai tolong untuk mencarikan kabar dari langit tadi. Mulakno kadang-kadang tukang ramal diparani wong mari kelangan apa itu, terus takok nanggoning peramal diramal malingi mlayune ngetan ngidul. Mulakno kon golek ini liwat jalur kene engko ketemune nang kono. Kadang-kadang ngono iku bener ucapaning peramal. Tapi janiku wis dicampur dengan 100 kebohongan. Iya. Itu tadi nomor berapa? Nomor 18. 19. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya, lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Ya. Padahal bohongnya 100, sing gak bohong siji hasil nyadap kabar dari langit, tapi cepat beredar luas. Ya. Walaupun kejadian itu nok pelosok umpamanya nggone sebuah desa nggak dikenal sama sekali umpamanya. Satu misal di Jombang ini pernah ada dukun namanya Ponari, masih kecil itu ya. Itu era Presiden Gus Dur itu. Jauh terkenal itu ya. 20 menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah dalam kurung sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Iya. Jadi kandungan yang ke-20 kita itu menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Menetapkan kayak ini nek ilmune gak cukup, gak ngaji ya gak mungkin ya. Gak mungkin. Tapi cara menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat
dan hadis di atas. Berbeda dengan faham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Iya. Di akidah kita itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Karena dengan dari sifat Allah itulah kita akan menjadi orang yang arif billah, makrifat kepada Allah. Tanpa adanya sifat Allah yang telah Allah kabarkan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, maka akidah kita akan terperosok menjadi akidah yang batil. Contoh ya, kita tahu bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Tinggi, ya, Maha Kuasa, Maha Bisa. Ini semua sifat-sifat Allah. Allah bersemayam di atas aras. Ini sifat Allah ya. Allah mempunyai dua tangan. Ini sifat Allah. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Terus sifat tangan Allah adalah kedua-duanya terbuka. Ingat ayatnya. Nah, ingat dibuka. Iya. Ini sifat-sifat Allah yang harus kita tetapkan. Yang tidak boleh itu menanyakan bentuk terbukanya tangan itu seperti tangan siapa. Lah ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan itu pertanyaan bid'ah. Jadi itu pertanyaan yang sesat. Kalau dijawab, ya jawabannya melok sesat. Ya sudah, kalau Allah sudah katakan Allah mempunyai dua tangan, ya sudah seperti itu saja. Bukan berarti kita menyamakan, enggak. Itu memang Allah firmankan seperti itu. Itu sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan. Dan kita meyakini itu. Beda dengan kaum Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang sifat Allah itu jumlahnya ratusan. Jadi jumlahnya enggak terhitung. Maka kita menetapkan ya seperti apa ketetapan Allah. Kalau Asy'ariyah itu menetapkannya kan hanya 8 kalau tidak salah. Terus kemudian Al-Maturidiyah 12. Terus digabung dari Imam Abu Musa Al-Asy'ari yang terkenal dengan Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidi, terus menetapkan sifat wajibnya Allah hanya 20. Sehingga biasanya dike pujian Allah wujud kidam bako
Itu tidak salah, tapi menetapkannya ini loh. Kita perlu nyari dalil, itu dari mana dalilnya? Kok hanya 20? Nah ini ya. Padahal kalau Asmaul Husna ini ada 99. Padahal per Asmaul Husna, nama yang indah, nama yang bagus itu mempunyai sifat tidak hanya satu. Umpama 99 itu mempunyai sifat dibuat rata-rata 3 ya. Cara dikalikan 99 piro kira-kira wisan. Lah kalau hanya 20 terus kira-kira dikemanakan yang lain. Nah di sini dikatakan seperti itu. Jadi menetapkan kebenaran sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas. Berbeda dengan faham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Jadi Allah mempunyai 2 tangan, itu kan Asy'ariyah mengingkarinya. 2 tangan Allah terbuka, itu kan diingkarinya. Allah bersemayam di atas aras, itu kan juga diingkarinya. Dengan dalil kata Asy'ariyah itu menyerupakan Allah dengan yang lain, padahal tidak. Itu tidak menyerupakan Allah dengan yang lain, tidak. Itu mengikuti ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang menyerupakan itu adalah tanganing Allah itu koyok tanganing sopo yo. Lah ini menyerupakan. Walaupun masih bentuk pertanyaan, sudah tersesat pertanyaan itu. Tapi kalau mengatakan 2 tangan Allah terbuka, titik, sudah. Terbukanya seperti apa? Itu bukan urusan kita. Itu sudah bukan wilayah kita. Wilayah kita meyakini sifat-sifat yang sudah ditetapkan sama Allah, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Jadi kita tidak membatasi ya, yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran berapapun, yaitu kita terima karena itu kabar dari Allah. Kalau Rasul juga menetapkan melalui hadis-hadis yang sahih, ya kita menerima itu loh. Kalau di sini ada ayat Al-Quran dan ada hadis ya di dalam bab ini. Ayat yang pertama Allah firmankan, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal aliyyul kabir. Itu ayat-ayat ini menetapkan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian wa idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun an saffani yang fuduhum dzalika hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyyul kabir. Jadi yang atas itu tadi ayat, yang kedua ini adalah hadis yang didawuhkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang dan itu di dalam kandungan bab ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah.
Jadi kita tidak mengingkari, satu ya, tidak mengingkari. Dua, kita tidak mentaktil. Mentaktil itu mentiadakan. Kita tidak mentahrif. Kemudian kita tidak mentafsir. Kalau sudah ditetapkan Allah seperti itu, yaitu kita jadikan keyakinan kita. Gimana? Itu tadi yang ke 20. Sekarang 21. Bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai langit bergetar saat Allah turunkan wahyu, itu karena takutnya langit kepada Allah. Kemudian penghuni langit seluruhnya pingsan termasuk malaikat Jibril, itu sama karena takutnya kepada Allah. Terakhir yang ke-22, para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah. Alhamdulillah selesai. Gimana? Kita lanjut bab yang ke-17. Ini penting ya. Syafaat 17 adalah syafaat. Apa syafaat itu? Ayo dibaca itu catatan kaki. Catatan kaki. Iya. Syafaat telah dijadikan dalil oleh kaum musyrikin dalam memohon kepada malaikat, nabi dan wali. Mereka berkata, kami tidak memohon kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di sisinya. Maka dalam bab ini diuraikan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu adalah percuma, bahkan syirik, karena syafaat hanyalah hak Allah semata. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya bagi siapa yang mendapat ridhonya. Gimana? Itu syafaat. Jadi syafaat itu mutlak hanya milik Allah. Maka agar kita bisa mendapatkan syafaat harus mengikuti cara yang telah ditetapkan Allah. Iya. Gimana? Bisa dipahami? Umpama pas bulan Maulid ana wong pidato, ya, monggo sareng-sareng kita mau sholawat. Kersane kula jenengan kantuk syafaat saking Nabi Muhammad. Dek sinten syafaat itu? Terus lebih tegas lagi, monggo mumpung menika bulan Maulid, kita sami-sami nyuwun syafaat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut kitab ini syirik. Tadi catatan kaki makin jenengan waca malih, jenengan nangen-nangen biar kita tidak terperosok di dalam kesyirikan. Terus berhenti, sakit dipahami betul. Ayatnya, hadisnya mengatakan bahwa syafaat itu mutlak hanya milik Allah.
cara untuk mendapatkan syafaat itu ya harus sesuai dengan petunjuk Allah atau contoh Rasul atau hadis yang disabdakan Rasul. Ini tadi Quran ya mengatakan syafaat. Jadi kita nggak boleh minta syafaat kepada yang selain. Nanti minta sholawat, minta syafaat itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah. Dalam hadis Rasul sabdakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Itu jelas hadis itu ya. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya dalam rangka memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Ini aturan ini ya. Jadi gak sakarpe dewi, karena dengan syafaat ini dijadikan dalil. Siapa yang menjadikan dalil tadi? Kaum musyrikin. Iya, untuk meminta syafaat kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Padahal itu syirik. Tidak kepingin oleh syafaat. Ya, kita itu mintanya kepada Allah. Caranya gimana? Ya memperbanyak membaca sholawat. Bukan sholawatan ya, bukan ya. Bukan, beda membaca sholawat harus sholawatan beda. Ya, sholawatan itu biasanya dilagok-lagokke terus ditabui. Padahal sholawat itu adalah doa, minta belas kasih sayang Allah agar Allah anugerahkan kepada kita. Terus nek njaluk karo jimprak-jimprak karo ditabui. Kira-kira dalilin endi yang membolehkan atau membenarkan itu? Saya belum tahu dalilnya itu. Masalahnya namanya minta kepada Allah itu butuh khusyuk. Dan nek karo nyekel bendera sholawatan tangan ini lanang wedok campur sak pirang-pirang, kira-kira hatinya bisa wusul kepada Allah apa enggak kira-kira ya? Sulit ya. Beda kalau di tengah malam pas suasananya hening, kita bersolawat memohon rahmat kepada Allah. Di sholawat itu artinya minta rahmat kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah limpahkan rahmatmu ya Allah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikan salam penghormatan kepadanya. Kalau kamu membaca satu sholawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu 10 kali lipat. Ya itu caranya. Gimana? Bisa dipahami belum? Coba diulang catatan kaki. Ayo sama-sama kita perhatikan. Sholawat, syafaat. Syafaat telah dijadikan dalil oleh kaum musyrikin dalam memohon kepada malaikat, nabi, dan wali. Kata mereka, kami tidak memohon kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di sisinya. Maka dalam bab ini diuraikan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu adalah percuma, bahkan syirik.
karena syafaat hanyalah hak Allah semata. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan seizinnya bagi siapa yang mendapat ridhonya. Iya. Jadi kita mengikuti sesuai dengan ketetapan Allah yang Allah tetapkan melalui Al-Quran atau melalui lisan nabinya. Ini tadi ketetapan Allah ya. Maka Allah firmankan wa andir bihil ladina yakhafuna ayyuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un. Itu ya syafaat itu, wala syafi'un la'allahum yattaqun. Kalimah wala syafi'un itu loh syafaat. Monggo terjemah. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Al-An'am 51. Iya, banyak ayat-ayatnya ya tentang namanya syafaat itu hanya milik Allah. Jadi terserah Allah, Allah berikan kepada kita melalui Nabi Muhammad, ini hak Allah. Tapi kita mintanya kepada Allah. Kalau kita minta kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, itu percuma. Bahkan itu syirik. Ya, ini loh yang kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang semangatnya itu luar biasa untuk ibadah, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, akhirnya ya keblondrok kayak wapi. Tapi padahal minta syafaat itu bukan kepada Nabi Muhammad, terserah Allah, kita mintanya kepada Allah. Allah memberikan syafaat itu melalui siapapun, terserah Allah. Kalau melihat hadisnya tadi, Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat melalui Al-Quran yang kita baca. Hadisnya jelas sekali ya. Rasul sabdakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Maka sesungguhnya Al-Quran yang dibaca itu besok di hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya dan dalam rangka memberikan syafaat. Ini Allah yang memberikan, tapi melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Insyaallah seperti ini dulu. Iqamah hujan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, sedikit tentang masalah syafaat, baru satu ayat yang kita baca, dan kandungan bab yang ke-16, yakni keadaan para malaikat itu sebagai makhluk Allah yang paling perkasa. Dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah. Saking takutnya kepada Allah, saat Allah turunkan wahyu itu, maka seluruh penghuni langit yang namanya malaikat itu pingsan. Termasuk Jibril juga pingsan. Dan langit bergetar dengan keras karena semuanya itu takut kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.